bangkit berdiri. Adik-adik bangkit berdiri, sembah Tuhan ya. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Sikap menyembah Tuhan itu seperti apa sih? Sikapnya ekspresikan dengan tangan diangkat, menantikan kedatangan Bapa. Jadi namanya kita menantikan Bapa datang di tengah-tengah kita. Namanya tehila, tehila, Bapa datang, ya Roh Kudus datang. Kalau kita angkat tangan dengan hati yang sungguh-sungguh kangen, ya seperti kalian Bible Camp di sini pasti ada rasa kangen ya. Angkat tangannya, pejamkan mata. Bahkan kalau tangannya pun mau digoyang-goyangkan boleh, karena kita sedang apa? Ibadah di hadapan Bapa. Tangan terangkat. Ya. Sikap hati yang benar-benar kangen sama Tuhan Yesus. Minta Tuhan datang sekali lagi pagi hari ini untuk melawat adik-adik semua. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus datang dan berhembus di sini, jamah dan urapi kami, sebab hati kami rindu. Oh haleluya, haleluya, aku rindukan Kau hadir, penuhi hatiku sekarang. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Ku renungkan firman-Mu lebih sungguh lagi. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan, hanyalah untuk menyenangkan siapa? Hatimu Yesus. Musik terus sembah Tuhan. Bapa, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Engkau hadir, Engkau menjumpai setiap anak-anak kekasih hatimu yang sejak hari pertama hingga hari kedua ini Kau telah melawat mereka satu persatu. Tidak ada yang satu pun anak Kau tinggalkan Tuhan. Mereka begitu berharga dan mulia di mata-Mu. Biarlah pagi hari ini lawatan-Mu terus bekerja, sebab bukan pekerjaan manusia yang dapat menembus sampai hati anak-anak ini dapat dipulihkan, dapat dimerdekakan, dan terlebih daripada itu mereka dipenuhi oleh kasih dan kuasa Roh Kudus lagi dan lagi. Berfirmanlah ya Roh Kudus, hamba-Mu terbatas, tapi kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kami siapkan hati dan telinga untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan. Silakan duduk adik-adik semuanya. Staminanya adik-adik ini diajak kakak-kakaknya memuji menyembah Tuhan sudah bagus ya, cuman beberapa memang ada yang ngantuk. Mungkin semalam itu iklimnya kurang bersahabat ya. Ada yang pegel, ada yang hujan gerimis, ada yang panas katanya tadi.
Kakak tanya, aduh panas kak. Terus ada yang bilang ada semut-semut nakal, ada nyamuk-nyamuk seliweran katanya gitu ya. Tadi kakak udah ajarkan nanti malam sebelum tidur berdoa ya, karena hewan-hewan itu juga ciptaan Tuhan. Kalian bisa perintahkan, di dalam nama Tuhan Yesus aku minta semut dan nyamuk jangan ganggu. Amin ya kan. Kalian juga bisa perintahkan cuaca, Tuhan aku minta jangan hujan. Terima kasih Tuhan Yesus, itu bisa ya. Yang penting sungguh-sungguh percaya. Nah sekarang sebelum sesi dimulai, kakak mau panggil semua kakak pembina maju ke depan. Kakak dengar ada 9 orang, tolong maju ke depan. Nah yang kakak pembinanya dulu ya. Oh membina. Yang kan ada kakak pembina terus ada guru ya. Ini yang kakaknya dulu. Mau tahu banget apa mau tahu aja? Tahu banget, nanti sebentar lagi akan tahu. Tahu nggak tahu ya kakak pembinanya. Yang kayak gisi ya, yang kayak gisi. Silakan maju ke depan. Oh nyebutnya GA ya. GA, not just GA, all kayak gisi. All kayak gisi. Oh ya. Panitiaan itu kakak-kakak pembina. Yo. Nah ini kakak-kakaknya yang keren-keren, ganteng-ganteng dan cantik-cantik. Gak tahu. Gigi? Kakak? Gigi sama Gigi ya bro, namanya mirip-mirip nih. Sekarang Gigi dulu. Gigi, sebutkan nama kakak yang pakai topi ini. Siapa namanya? Kak Jo? Kak Jon. Halo. Keke, coba itu kakak yang belakang itu tuh. Nah itu tuh. Siapa yuk? Keke siapa? Oh jadi belum kenal semuanya ini. Kok nggak kenalan toh Jo? Sekarang kasih kesempatan untuk cepat berkenalan, nama saja. Cepat, kalian fokus ya. Nanti yang nggak bisa dihukum. Fokus konsentrasi. Nama saja sebutin. Siap, fokus, belajar fokus, dengerin. Nanti kakak akan tebak-tebakin yang nggak bisa dihukum. Langsung. Halo, nama saya Kak Javier. Halo, nama saya Kak John. Halo, nama saya Kak Vero. Halo, nama saya Kak Cici. Halo Kak Cici. Nama saya Nanda. Halo, nama saya Yumima. Halo, Kak Yuma. Halo, nama saya Kak Kezia. Halo, namaku Kak Jio. harusnya tahu ya. Namaku Gio. Halo, Kak Jio. Halo, namaku Ren. Halo, Kak Ren. Halo, nama Boya. Bener nggak? Bener nggak? Nggak bener. Usia. Main musik bu, main musik. Halo, nama saya Jonathan. Sekarang Kak Cahya mau tanya ke Joan. Siapa nama kakak ini? Oke. Sekarang Kak Xavier tunjuk satu anak. Siapa namanya? Mita. Mana yang disebut berdiri? Nah, Mika sekarang. Mita sekarang siapa nama kakak itu? Nah, siapa namanya? Yang pakai maskernya digantung di telinga. Betul? Ya jadi dihukum. Silahkan pilih satu anak. Siapa? Miku. Miku, namanya Miku, bangkit berdiri ayo. Miku sekarang siapa nama kakak? Nah, baju biru. Betul? Kak Ren pilih satu anak. Coba aja. Oh Baja favorit banget ini disebut terus. Favorit nih, bangkit berdiri. Oh Baja siapa nama kakak? Kasih yang paling sulit ini, pasti nggak kenal ini. Kenal ya? Pilih satu anak.
yang nggak kenal adik-adiknya. Ayo bagi sendiri. Wah, adik sendiri. Sebutkan nama kakak. Kakak Cici. Wah, pinter-pinter ya. Oke, sekarang kakak mau denger siapa yang teriakannya paling kenceng, berarti yang terfavorit. Bukan berarti yang nggak diteriakin kenceng itu nggak favorit ya. Semua itu pasti bagus kakak-kakaknya. Oh iya. Ya boleh ikut maju ya. Jadi semua kakak-kakak ini pasti the best. Tapi kalau the best tetap masih ada satu dong untuk the best semuanya ya. Ini kakak-kakak terbaik, tapi pasti ada yang terfavorit. Oke, siap ya adik-adik ya. Nanti bantu teman-teman yang ikut maju ke depan. Ya ini harus dikenalkan dulu nama. Saya Ani. Nama aku David. Tambahan 2 ya, Kak Ani sama Kak David. Sekarang kalian nggak boleh saling bisik-bisik, pokoknya spontan aja. Begitu kakak bilang siapa yang paling favorit, nanti kalau suaranya paling kenceng, nama itu disebutkan paling kenceng, paling banyak, dia favoritnya. Siap? Siapakah kakak terfavorit kalian? 1, 2, 3. Bentar. Kenceng semua tapi bingung yang mana. Ya, Bunda bantu nih, karena saya nggak tahu nih. Ulangin ya, siapakah kakak-kakak ini yang terfavorit? 1, 2, 3. Yang mana lu? Lu tahu yang mana? Tunjuk. Kenceng semua ya tadi. Coba tadi yang merasa ngomong tadi, Kak siapa? Bibi, terus? Wah berarti favorit semua ini. Berarti karena favorit semua, saya jadi bingung. Mending gini aja deh. Siapa dari adik-adik semua ini? Dari sini. Dia habis main jus. Siapa dari adik-adik semua ini yang berani maju ke depan disuruh kesaksian? Oli. Nah, kamu dulu. Karena dia berani, jadi saya kasih kepercayaan ke Mika untuk menunjuk kakak favoritnya. Nanti baru kesaksian. Gak apa-apa, gak usah takut. Karena semuanya bagus-bagus, tapi favorit cuma satu ya kan? Gak mungkin semuanya favorit toh. Yang nggak terpilih nggak akan marah, karena mereka sudah merasa dirinya the best juga kok. Gak apa-apa. Kak Ani maju. Terus tadi yang mau kesaksian satu anak lagi siapa? Nah, Johan udah. Nah ini. Jesse belum sini Jesse. Siapa kakak favoritnya Jesse? Kak Cici. Kak Cici. Silakan Kak Cici. Jesse di sini belakangnya Kak Cici. Nah, buat kakak-kakak yang lainnya silakan duduk ya. Terima kasih. Kasih tepuk tangan buat kakak yang lain. Berarti sudah terpilih 4 orang. 1, 2, 3, 4. Nah sekarang biar mereka kesaksian singkat saja. Pertama Mika dulu. Mika kemarin sudah ikut 2 sesi. Sesi 1 dan sesi 2. Judulnya ingat. Kurang lebih ingat gitu ya. Nah gini aja, apa yang paling berkesan, apa yang paling kamu ingat, paling berkesan apa yang kamu ingat, apa baik dari pelajaran firman ataupun ketika kamu merasa dilawat sama Roh Kudus. Ini pegang ngomong. Paling Ke ingat temennya ngomongnya. sama ceritanya Petrus waktu lupa Petrus. Oh, kisah Petrus ingat terus gitu Ingat ya. terus. Terus apa yang kamu pelajari dari kisah Petrus? Orang yang kuat maupun lemah tuh bisa dipakai Tuhan. Wah, pintar kamu. Apa yang kamu alami ketika didoakan atau bangkit berdiri dan mengalami lawatan Tuhan? Apa yang kamu rasakan? Rasanya kayak
semua dosanya diampuni. Oh yang kemarin ya, sudah diampuni. Gimana rasanya diampuni itu di hati, rasanya gimana? Lega. Lega. Oke. Kasih tepuk tangan buat Nika. Kita jangan dulu temenin Kak Ani ya. Sekarang Jesse, apa yang kamu dapatkan dari sesi 1 dan sesi 2 yang paling nyantol di pikiran? Oke. Ngomongin ke temennya. Aku ingatnya cuma Flying Fox. Flying Fox bersama Tuhan Yesus, Flying Fox-nya ya. Doanya dong. Ya udah, kamu yang kamu rasakan apa? Rasanya kayak nangis sedikit. Iya, Kakak ingat kamu kayak netes beberapa butir. Dua ya? Aku lebih. Kalau kamu banjir. Kenapa kok Jessie sedih? Aku mikir mama marah terus. Nah ini jujur banget, kamu merasa bersalah ya. Terus setelah kamu dilawat Tuhan, ada rasa sedih karena bikin mama juga sedih, bikin mama kesel marah. Terus Jessie janji apa sama Tuhan? Janji nggak gitu lagi. Oke, sekarang kalian boleh duduk. Nah tinggal Kami pilih kakak Kak Ani dan Kak Jennifer ini akan berbagi kesaksian ya. Silakan Kak Ani, sesi 1 dan 2 apa yang dialami sama Kak JJ? Ya dialami sama Cici. Nanti habis Ani JJ. Lama ini dipegang ini. Shalom, Tuhan. Bersyukur lihat adik-adik boleh ini ya diajari firman Tuhan soal Petrus bahwa apa setiap kita itu pasti bisa dipakai sama Tuhan asal kita mau menyerahkan kekurangan kelemahan kita kepada Tuhan. Jadi anak nggak boleh merasa yang paling benar sendiri. Kemudian kasih Yesus itu lebih besar daripada semua dosa kita. Jadi Tuhan itu sungguh mengasihi kita dan kakak sendiri juga merasa bersyukur punya Tuhan yang benar-benar luar biasa. Punya Tuhan yang begitu baik, yang begitu mengasihi. Karenanya anak-anak kalian semua hebat, kalian semua luar biasa. Terus jadi anak-anak yang bertumbuh di dalam kasih Yesus. Amin ya. Amin. Silakan 1 jam. Nambahin dari punyanya si Ani. Enggak aja nambahin. Pakai kamu juga. Kan udah yang sama. Sudah sama. Nambahin dikit. Jadi yang dari sesi 1 sama sesi 2 ini aku dapetnya kan setiap kita tuh pasti juga punya kelemahan masing-masing dan itu tuh harusnya tidak menjadikan kita untuk rendah diri kayak wah aku kayaknya nggak bisa kayak gitu. Nah sebenarnya Tuhan tuh mau pakai kita yang kayak gitu, jadi kita nggak perlu merasa rendah diri kayak aku nggak mampu. Nah Tuhan itu yang pakai kita buat memampukan segala sesuatunya. Amin. Oke, terima kasih Kak. Alkitabnya udah pada dibawa ya. Bagus. Sesi ketiga judulnya apa? Ada yang ingat? Yang belum ambil kitab buruan ini. Dari 10. Ya jangan lari banget nanti takut kepleset ya, hati-hati. Yang lainnya udah pada dibawa Alkitabnya? Keke apa Keke? Oke, Keke apa sesi ketiga judulnya? Nggak tahu. Pada dulu udah bilang do and don'ts. Terus sudah ditempel di sono juga. Tuh nggak dibaca. Siapa yang sudah tahu? Ya Mika. Mencintai Alkitab. Sebagai apa? Surat cinta. Oke. Nah sekarang sudah mulai bawa Alkitabnya. Sekarang mulai fokus ke depan. Kakak mau tanya nih, tolong jawab dengan jujur. Coba direnungkan
benda atau barang apa yang menurut adik-adik semua itu sangat penting dan kalian sangat bergantung kepadanya setiap hari, setiap saat, setiap jam? Jujur. Wah, kamu jujur banget. Namanya siapa? Nika dan Niko. Kakak setuju. TV, HP, terus apa? HP. Bentar, Nika, Niku, Mike. Yang Niko ada nggak di sini Niko? Jadi tadi HP, TV, terus tadi apa lagi? Wah, Nintendo, jujur banget. iPad, tablet, laptop, VR. Kecil-kecil udah dikasih VR nih. TV udah. Jangan bilang Alkitab. Sungguhkah? Beneran? Ya nggak apa-apa ya. Minimal Johan berani ngomong Alkitab. Nah, pernah nggak kalian membayangkan apa yang terjadi kalau bukan barang-barang tadi yang disebutin, tapi Alkitab yang menjadi barang yang kalian sangat bergantung kepadanya, setiap hari selalu dicari? Pernah nggak sih kalian itu membayangkan kalau pagi hari ketika bangun, benda yang dicari pertama-tama adalah Alkitab? Pernah nggak? Nih kakak tunjukin ini. Punya Alkitab satu. Ketika kakak dulu mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mengalami cinta mula-mula yang membara, kakak punya Alkitab ini satu. Ini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sudah kayak begini nih kakak tunjukin. Udah seperti ini, udah banyak potongan, banyak coret-coret. Ini Alkitab sejak kakak muda, nggak pernah berganti. Tapi semakin bertambah umur, Kak Cahaya nggak bisa lagi pakai Alkitab model buku. Kenapa? Matanya udah plus, nggak bisa kebaca. Kalian masih muda, Alkitabnya harus. Dan kalau Alkitabnya masih baru kayak begini, mulus-mulus gini, pasti nggak pernah dibaca. Apalagi lama tapi nggak dibaca. Oh, dibaca, puji Tuhan ya. Jadi harus dibaca, ada coret-coretannya. Nanti kakak ajarin cara merenungkannya ya. Terus kalau Alkitab jadi barang yang terfavorit Anda, nah itu ada tuh. Sebelum kalian tidur pasti juga pengen dibaca. Bahkan diletakkan Alkitabnya di sebelah kalian tidur. Kemana-mana juga sering dibawa karena kangen terus pengen baca Alkitab. Kalau kalian lagi pergi lupa, langsung ingat pengen ngambil. Coba kalian renungkan, kalau tadi yang bilang HP kak, yang barang yang aku bergantung banget. Coba kalau HP tadi diganti Alkitab gimana? Iya, pinter ya, pakai aplikasi ya. Kakak juga pakai aplikasi. Karena faktor usia. Kalau kalian masih muda, pakai yang Alkitab ini supaya bisa dicoret-coret, di stabilo. Waktu baca nanti dapat pesan firman Tuhan, bisa dicoret-coret di situ. Dapat pesannya apa, ya? Bayangkan kalau handphone tadi jadi barang yang sangat kalian bergantung, pasti kalau handphonenya hilang kalian kesel. Tapi kalau Alkitabnya hilang kesel nggak? Oh, mosok, pasti biasa aja. Nah, Tuhan itu pengen seperti itu loh adik-adik. Pengen Alkitab menjadi barang atau benda yang kalian cintai ya. Kenapa? Oh, takut dimarahin mama ya. Iya. Kalian harus menyadari bahwa Alkitab itu jauh lebih penting dari semua benda-benda yang tadi kalian sebutkan. Nah, ini pinter nih pakai aplikasi ya. Sekarang kita mulai baca di 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nah, kalau cari 1 Samuel aja lama, berarti memang jarang dibuka Alkitabnya. 1 Samuel 16. Wah, hebat, pinter, langsung ketemu. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Yang sudah ketemu langsung berdiri. Nah,
sekarang kita baca firman-Nya sambil berdiri. Oh, kamu nggak punya, nebeng sama temennya. Aku ikut baca dong. Ya udah, yang penting ikut berdiri. Yang nggak punya kitab, bangkit berdiri, ngikut sama temennya. Yang sudah ketemu bangkit berdiri. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Daud diurapi menjadi raja. Ya, karena kita mau belajar dari Daud, orang yang mencintai Alkitab sebagai surat cintanya Tuhan kepada Daud dan kepada kalian. Sudah ketemu ya? Itu yang masih duduk, masih bingung ya, 1 Samuel ada di mana ya gitu ya. Ya. Oke. Kita baca bergantian ya. 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Kakak baca dulu dan terus bergantian. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Lanjut. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Jadi berapa anaknya Isai yang sudah disebutin tadi? Ketujuh, berarti ada berapa? Pinter, 8 ya. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu. Ya tadi yang sebut 8 betul ya. 7, masih ada satu lagi yang bungsu. Masih tinggal yang bungsu tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Lanjut. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Oke, silahkan duduk. Tebak ini pasti pada jawabnya 7 nih, ternyata dia bilang 8. Wah, pinter nih. Jadi Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi salah satu dari ketujuh anak Isai, betul? Tadi katanya 8. 7 atau 8? 8 ya. Satu dari 8 anaknya Isai untuk diurapi menjadi raja Israel menggantikan Saul. Raja sebelumnya itu Raja Saul sudah ditolak Tuhan. Roh Tuhan telah mundur dari Saul. Roh Tuhan meninggalkan Saul. Di perjanjian lama roh Tuhan itu bisa meninggalkan orang yang dipilih Tuhan kalau orangnya nggak taat.
kalian hidup di zaman setelah perjanjian lama, setelah perjanjian baru. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, dia naik ke surga, tirai baik Allah terbelah. Kalian bisa masuk kapan saja ke hadirat Tuhan. Terus kalian juga sudah mengalami Roh Kudus, sudah percaya Tuhan Yesus, Roh Kudus sudah tinggal di hatimu. Roh Tuhan, Roh Kudus di hati kalian itu tidak akan meninggalkan kalian. Walaupun kalian tidak taat, kalian berdosa, Roh Kudus tidak akan meninggalkan kalian. Dengerin baik-baik ya. Tetapi kalau kalian mendengarkan firman Tuhan, nasihat dari guru, orang tua, minta kalian bertobat, berubah dari segala kelakuan yang buruk, kalian gak mau taat, Roh Kudus berduka. Jadi kalian mengerti ya. Kalau sudah percaya Tuhan Yesus, sudah ada Roh Kudus di hidup kalian, kalau kalian dengan sengaja atau tidak sengaja berbuat dosa, itu mendukakan hati Roh Kudus. Roh Kudus sih nggak meninggalkan kalian, karena kalian sudah hidup di zaman perjanjian baru sampai sekarang ini. Roh Kudus sudah dicurahkan, sekali tinggal dia menetap di hatimu. Jadi ingat baik-baik, kalau kalian terus sengaja berbuat dosa, itu Roh Kudus yang hidup bersama kalian, hidup di dalam kalian itu, dia berduka, dia sedih, dia menangis. Kok bisa ya? Kamu sudah tahu loh kalau itu dosa kok terus dilakukan. Sudah tahu kalau membunuh, mencuri, berbohong, menyontek, menonton situs-situs yang gak baik itu dosa. Roh Kudus sudah ketuk pintu hati kalian berkali-kali, kalian terus sengaja melakukannya. Itu membuat Roh Kudus berduka. Pasti kalian gak pengen membuat Tuhan Yesus sedih kan? Karena Tuhan Yesus itu mati di kayu salib supaya apa? Supaya janji Bapa, yaitu Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada kalian, itu tetap tinggal di hati kalian. Kalau kalian terus berbuat dosa, harus ingat salib Tuhan Yesus ya. Bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, disesah, diludahi, dipukulin, disalib, dikasih mahkota duri, dicambuk punggungnya 39 kali. Kalian tahu nggak kok dicambuk sampai 39 kali, kok nggak 40, 50, 60, 100? Karena tentara Romawi yang badannya gede-gede di zaman itu tuh sudah ngerti hukuman salib di zaman Romawi pada waktu itu. Untuk para penjahat itu sudah ada semacam studinya. Penjahat kalau dicambuk lebih dari 39 kali itu sudah langsung mati dalam proses pencambukan. Jadi mereka sudah punya semacam kaidah untuk menghukum penjahat di zaman itu. Jadi kejam sekali ya. Itu dicambuk 39 kali, udah setengah mati, rasanya mati tapi nggak bisa mati. Hanya sakitnya luar biasa. Kalian kalau nggak percaya, satu batang lidi coba dicambuk ke punggung kalian. Satu batang lidi loh, bukan sapu lidi, satu batang lidi itu sakit banget. Nah cambuknya Tuhan Yesus kan kalian pernah tahu kan? Ada durinya, ada benda tajamnya, ada dari gigi binatang buas, ada dari besi. Dicambukkan ke punggung Tuhan Yesus 39 kali. Itu sakitnya sudah nggak perlu kalian bayangkan, itu sakit banget. Ketika tertancap di punggung Tuhan Yesus dan ketika dicabut, kalian tahu rasanya? Itu lebih luar biasa sakitnya. Kenapa? Karena daging punggung Tuhan Yesus tercacah-cacah. Jadi begitu dipukulkan dan ditarik, itu daging Tuhan Yesus ikut melepas atau mengelupas. Jadi kalian bayangkan 39 kali. Kalau ditambah 1 kali, mereka tahu Tuhan Yesus nggak akan tahan, maka dibiarkan 39 kali dan disuruh bawa kayu salibnya untuk disalibkan. Jadi memang harus Tuhan Yesus menanggung kematiannya itu harus di kayu salib. Kalian sudah tahu kan? Jadi ingat-ingat, kalau kalian terus dengan sengaja berbuat dosa, Roh Kudus gak akan tinggalkan kalian seperti Roh Kudus tinggalkan Saul. Tapi Roh Kudus berduka. Dan kalian harus ingat, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itu untuk apa? Pertama, memberi anugerah keselamatan yang besar ke kalian kan? Supaya barang siapa yang sudah percaya dengan sungguh-sungguh, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut, kita terima anugerah keselamatan. Itu berkat yang terindah. Tapi kan ada berkat terindah
kedua yang kalian sudah terima beberapa dan yang lain mungkin belum, yaitu apa? Roh Kudus dicurahkan. Kemarin beberapa sudah mengalami. Nah, itu berkat yang kedua. Jadi kalau kalian sudah dipenuhi Roh Kudus, dihinggapi Roh Kudus, jangan setelah pulang Bible Camp ini kembali lagi lakukan dosanya yang lama, kembali lagi melakukan pelanggarannya yang lama. Nanti Roh Kudus berduka. Kalian harus ingat itu baik-baik ya. Nah, Isai tadi punya 8 anak, tapi ketika Samuel diutus sama Tuhan untuk memilih 1 dari 7, karena Samuel tahunya 7, kenapa? Isai cuma kasih tahu, anakku cuma 7 kok yang laki-laki ini. Ya udah, Samuel percaya aja. Jadi begitu ya sudah, suruh masuk anakmu. Pertama yang masuk siapa namanya? Eliab. Nah, Eliab itu begitu masuk, Samuel langsung terkesima. Ini cowok keren banget, badannya tinggi besar, ganteng. Samuel udah kegeeran. Ini nih yang pasti dipilih Tuhan ini. Ketika Samuel mau berdiri dan segera mau ngambil minyak dari tabung, kan Tuhan bilang, ambillah tabung dari minyak dari tabung itu, urapilah. Ternyata ketika Samuel berpikir, ini nih Eliab nih, Tuhan bilang, bukan dia yang kupilih, aku telah menolak dia. Sebab bukan apa yang dilihat manusia, itu yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Wow, Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Jadi kalian sudah banyak belajar ya. Sesi 1, sesi 2, Tuhan tuh tidak pernah lihat segala kelemahan kekurangan. Kalian tahu kan ceritanya tadi ketika dibaca, Eliab yang kayaknya menurut orang, ini nih calon raja nih, keren banget ini, nggak ada saingannya, nggak ada tandingannya. Kayak tadi kalian pilih kakak-kakak tadi loh, yang the best adalah kak ini sama kak ini. Itu menurut penilaian kalian. Tapi kalau Tuhan yang pilih, beda cara pilihnya, yang dilihat hatinya. Segala kekurangan kalian di mata Tuhan itu sudah nggak penting lagi. Yang dicari hati, katakan hati. Ya, jadi kalian kalau saat ini ada yang merasa, kak aku kok kayaknya nggak seganteng dia ya, aku nggak sekeren dia, aku nih kok kecil, aku nih kok kurus. Udah, sudah nggak perlu fokus yang begitu-begitu. Karena yang dipilih Tuhan itu ternyata hatinya. Tapi yang badannya bagus, atletis, gede, tinggi, ganteng juga jangan merasa kalau gitu karena aku tinggi, keren nggak dipilih Tuhan. Bukan begitu maksudnya. Tuhan itu memilih bukan perawakannya atau cantik cakepnya menurut penilaian manusia. Tuhan menilai berdasarkan hati. Katakan hati, baby. Ya, oke. Tuh, terus setelah itu Eliab lewat, ternyata Tuhan bilang, bukan itu, aku sudah menolak dia. Akhirnya Isai punya inisiatif ya. Waduh, anak gua yang paling ganteng gede ini aja ditolak. Akhirnya Samuel panggil siapa? Ya sudah, next. Yang kedua, anak gua yang kedua nih, Abinadab. Wah, si Isai udah GR nih, pasti anak kedua ini. Kurang lebih anaknya Isai ini yang 7 tuh keren-keren semua. Cuman 1 aja yang disembunyiin, disuruh ini apa, mengembalakan kambing domba ya. Jadi ketika Abinadab disuruh keluar lewat, Samuel juga bilang, Tuhan juga bilang bukan itu, bukan Abinadab juga. Isai juga sudah lemes ya. Aduh, udah aku mau kasih yang terbaik semua kok ditolak semua. Akhirnya yang ketiga dipanggil, siapa namanya? Syama. Wah, ini Syama ini juga keren ini kan. Isai udah yakin ini Syama nggak mungkin ditolak Tuhan ini. Pasti dia yang akan dipilih Tuhan melalui Nabi Samuel untuk diurapi jadi raja. Ternyata sama, ditolak juga. Jadi Isai bengong, Samuel juga ikut-ikutan bengong. Mungkin saling pandang-pandangan. Jadi gimana dong? Coba yang lainnya. Akhirnya nggak disebut di Alkitab ya. Alkitab cuma nyebutin 3 nama kan. Eliab, Abinadab, sama Syama. Tinggal 4 anaknya disuruh keluar semua. Dan Samuel bilang apa? Tuhan telah menolak semuanya. Lah kan bingung si Isai. Lah terus gimana, katanya akan ada 1 dari anakku yang akan dipilih Tuhan diurapi jadi raja. Kok nggak ada? Samuel juga sempat bingung. Ketika mereka bingung, akhirnya Samuel ngomong seperti ini, Isai, sungguhkah ini semua sudah anakmu? Isai kaget, tersentak hatinya. Loh,
punya anak 8, masih ada 1. Memang aku udah nggak terlalu nganggap dia sebagai anak. Lagi-lagi dia si bungsu, namanya Daud. Terus Samuel bilang, Isai, segera panggil anakmu itu. Kalau enggak, kita nggak akan selesai nih upacara pemudusannya. Kita juga nggak akan makan sebelum Tuhan memutuskan mana anakmu yang akan diurapi. Akhirnya Isai, bukannya dia yang manggil anaknya si bungsu ini, dia suruh pegawainya loh. Kamu tolong panggilin tuh anakku yang bungsu itu, suruh kesini. Jadi Daud itu sejak kecil sudah nggak begitu merasakan kasih sayang dari bapaknya. Malah dikasih kerjaan yang harusnya koko-kokonya, kakak-kakaknya yang harusnya yang gede-gede. Suruh dong kambing domba, malah dikasih yang paling kecil. Koko-kokonya dikasih fasilitas yang lebih enak, kasih kerjaan yang lebih enak, kurang lebih begitu ya. Jadi Daud akhirnya dipanggil sama hambanya Isai atau pembantunya Isai, dipanggil, dibawa sama mbaknya gitu. Ketika Daud masuk, Samuel melihat dari jauh dan berpikir, ya ampun, kecil begini, kemerah-merahan. Parasnya sih elok gitu, ganteng sih, tapi kecil. Culun lagi lugu begini, masuk jadi raja sih. Baru Samuel mikir begitu, tiba-tiba Tuhan menegur Samuel dan berkata, Samuel, bangkitlah, berdirilah, ambillah minyak dari tabung itu, urapilah dia, sebab dia telah kupilih menjadi raja. Kaget Samuel. Detik itu Samuel dan Isai langsung mengerti, oh sungguh betul apa yang Tuhan katakan, bahwa manusia itu suka salah menilai, selalu menilai apa yang dilihat. Kayaknya kamu ini anaknya begini, kamu itu gak masuk perhitungan, kamu akan begini, begitu. Berapa banyak adik-adik juga mungkin pernah mengalami perasaan seperti itu. Aku kok kayak kurang dihargai ya kak, aku kayak kurang diterima ya kak, kalau di sekolah, kalau di rumah, kalau di gereja. Aku lihat yang jadi pusat perhatian dia, terus aku kok enggak ya kak. Jangan berkecil hati. Firman hari ini, Daud yang tidak begitu disayangi papa mamanya, yang tidak masuk perhitungan dari papa mamanya, tapi justru dicari Tuhan. Nah ini kita mau belajar, apa rahasianya Daud? Kok sampai Tuhan memilih Daud? Kok nggak dipilih satu dari 7 anak Isai yang ganteng-ganteng, keren-keren tadi, yang badannya gede-gede, ganteng-ganteng? Kenapa nggak dipilih? Kita mau belajar apa rahasianya Daud ini sehingga Tuhan mau memilihnya. Kepadanya, Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya dengan gemetar, masih tinggal yang bungsu tapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruh segera dia datang. Kemudian Daud datang dan Tuhan baru berfirman, ya, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia yang kupilih, diurapi jadi raja. Daud itu gak masuk perhitungan, tapi kenapa dipilih? Ayat 13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Jadi kalian bayangkan, itu pasti 7 koko-kokonya, kakak-kakaknya semua bete, semua pasti kesel. Kok bukan gua sih, kok bukan aku, kenapa dia? Si bungsu, si kecil gitu bisa apa sih? Pasti koko-kokonya tuh bete, kesel ya. Tapi kalau Tuhan sudah memilih, siapa yang bisa mengganggu anak pilihan Tuhan? Kalian pengen gak jadi anak pilihannya Tuhan? Kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang bela, siapa yang bisa ganggu gugat keputusan Tuhan? Jika Tuhan di pihakmu, siapakah lawanmu? Tapi kalau kalian gak sungguh-sungguh hati mau ikut Tuhan, terus sengaja melanggar semua perintah-perintah Tuhan, berarti Tuhan gak jadi sahabatmu, Tuhan gak di pihakmu. Nanti malah yang terjadi apa? Kalau Tuhan jadi musuhmu, siapa yang bisa tolong? Jadi sejak kecil kita harus belajar prinsip ini, terus melekat sama Tuhan.
Kalian tahu nggak kenapa Daud diurapi dari minyak yang diambil dari tabung tanduk, entah itu tanduknya rusak atau dari domba pilihan, domba jantan pilihan. Sedangkan Saul, raja sebelumnya yang diurapi Tuhan, yang sudah roh Tuhan meninggalkan Saul dan sudah ditolak jadi raja sama Tuhan, diurapinya nggak pakai minyak yang diambil dari tanduk hewan. Ada perbedaan Tuhan dalam mengurapi. Daud itu diurapi dari minyak yang disimpan dari tanduk kepala hewan. Artinya kan berarti hewan pilihan itu harus dikorbankan dulu. Betul nggak? Kan nggak mungkin tanduknya bisa dipotong terus dijadiin tempat untuk menyimpan minyak, kan nggak mungkin. Dombanya ditarik-tarik, pasti itu dombanya dikorbankan dulu kepada Tuhan. Jadi minyak urapan yang dipakai sama untuk mengurapi Daud itu diambil dari tanduk hewan yang dikorbankan. Kalau Saul nggak dari itu, tempatnya berbeda. Ini bicara apa? Ini bicara tentang pengorbanan, penyerahan hidup yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi kalau kalian juga pengen jadi anak pilihan Tuhan seperti Daud dan menerima urapan seperti Daud diurapi Tuhan, kalian harus mau menyerahkan semua hidupmu kepada Tuhan. Sejak kecil sudah harus ngomong seperti ini ke Tuhan Yesus. Tuhan, pakai aku sejak aku kecil. Aku mau persembahkan hidupku bagi Tuhan. Tuhan, kuserahkan segala cita-citaku kepadamu. Kalau Tuhan sudah mati bagiku, aku juga mau Tuhan serahkan hidupku bagimu. Pakai aku Tuhan seperti yang kau mau. Itu persembahan yang hidup. Nah, kalau kalian nanti mau seperti itu, nanti Tuhan akan mengurapi kalian dengan minyak yang diambil dari tanduk. Karena kalian mau mempersembahkan hidup buat Tuhan. Amin. Kakak sudah siapkan minyak, tapi kakak gak mau sembarangan nanti mengurapi kalian tanpa ada kesungguhan hati. Jangan dilihat minyaknya, ini minyak biasa, ini olive oil. Ini bisa beli di mana-mana, tapi yang berbeda adalah minyak ini sudah kakak doakan. Dan tidak mungkin semua anak-anak akan menerima urapan dari minyak ini. Kakak cuma berdoa, Tuhan Yesus, aku minta ada minimal satu anak Rocky yang kau urapi seperti Daud. Dan suatu hari dia akan berdiri menjadi alat kemuliaan Tuhan yang besar dan memenangkan banyak jiwa bagi generasinya. Jadi nggak mungkin semuanya, karena ini bukan untuk obral-obral, untuk main-main iseng-iseng. Maka kalian harus dengarkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Karena the chosen one, orang pilihan Tuhan itu tidak sembarangan. Nah, sekarang kita mau belajar ya. Ya. Orang diolesi nggak sakit ya. Tapi ingat ya, tidak semuanya akan menerima. Dan kakak juga akan dengar-dengaran sama Roh Kudus. Apakah ada atau enggak? Kalau enggak ya enggak jadi, ya. Apa yang membuat Tuhan memilih Daud? Yang pertama, Daud itu sangat mencintai Alkitabnya sebagai surat cinta Tuhan baginya. Zaman Daud, ya belum ada Alkitab selengkap kalian. Daud itu masih belajar dari kitab Tauratnya. Dia baca terus. Walaupun dia tuh paling kecil, harusnya bisa banyak bermain sama teman-temannya, tapi sama papa-papanya malah disuruh kerja di ladang. Udah tempatnya panas, cuma dikasih bekalnya tongkat untuk mengembalakan kambing domba. Dipercaya 2-3 ekor, papanya kasih pesan, awas ya Daud ya, kalau kamu nggak bener ya ngembalain 2-3 ekor kambing domba, nanti papa marah, papa jewer. Itu jangan sampai tuh kambing dombanya nanti hilang atau diterkam binatang buas. Ingat. Jadi dia kecil udah tertekan harusnya kan rasanya. Tapi Daud gak kayak gitu loh. Dikasih tugas apapun dia lakukan dengan baik. Dia juga gak punya perasaan iri atau ngomel.
Atau merasa, kenapa sih Pak? Kan Koko ada. Itu ada 7 Koko. Kok aku sih Pak? Aku kan paling kecil. Enggak pernah tuh, Daud taat aja. Taat. Dan dia tidak pernah membandingkan dirinya dengan Koko-kokonya. Nah, sambil dia mengembalakan kambing domba, apa yang dilakukan sama Daud itu keren banget. Dia lihat kambing dombanya sudah terpelihara dengan baik, nggak ada binatang buas, dia jagain pakai tongkatnya. Kalau ada yang mau menerkam, dia akan segera lari menghalau dengan tongkat gembala kambing domba itu. Ternyata dia isi waktunya itu juga untuk merenungkan Taurat Tuhan atau Alkitabnya Tuhan. Mazmur 119, kalian boleh catat saja. Mazmur 119 dicatat saja. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Wow, itu loh kayak gitu cintanya Daud. Makanya nggak heran 7 anak Isai, kuku-kukunya Daud nggak dipilih Tuhan. Mazmur 119, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Tuh, kalian bisa bayangin, sepanjang hari Kak, jadi aku nggak usah sekolah dong Kak, merenungkan firman Tuhan Alkitab. Ya nggak begitu, Daud kan juga disuruh papanya kerja mengembalakan kambing domba, kan tetap dikerjakan dengan baik. Jadi kalian tetap lakukan tanggung jawab sebagai murid yang baik. 119, tetap belajar dengan baik. Kalau ada ujian ya belajar, siapkan dengan baik. Di sekolah gurunya ngajar, dicatat dengan baik. Tapi kalian kan punya banyak waktu kalau di rumah nanti. Atau kalau di jam istirahat di sekolah, kalau kalian memang punya komitmen kedisiplinan cinta Alkitabnya, kan boleh juga dibaca. Aku mau bacalah, kemarin baca berhenti sampai di ayat mana ya, dilanjutkan pas jam istirahat. Atau pada saat pulang ke rumah, setelah papa mama kalian sudah bantu urusannya, mama suruh apa, kalian sudah kerjakan dengan baik, punya waktu, jangan dihabisin main game, HP, Nintendo, iPad, apa tuh, semua gadget kalian. Dipinggirkan dulu, belajar dari Daud, buka Alkitabnya, baca, diurut lagi bacanya. Kalau kalian baca Alkitab boleh dimulai dari Perjanjian Baru dulu, supaya kalian mudah untuk memahami ya adik-adik. Pulang dari Bible Camp nggak perlu lagi harus diancam-ancam sama kakak-kakak atau guru-guru kelas minggunya. Ayo ayatnya dihafalkan, ayo tiap hari harus baca. Kemarin baca nggak perlu gitu. Langsung komitmen aja, aku sudah dengar firman Tuhan, aku mau kayak Daud. Kakak-kakak pembina guru-guru sekolah minggu nggak perlu ngasih PR, nggak perlu ngingetin, nggak perlu nakut-nakutin, nggak perlu hukum-hukum. Aku mau baca. Mazmur 119. Ya, jadi kalian udah tahu ya apa rahasianya Daud. Ternyata Daud itu sangat mencintai Alkitabnya. Makanya dia dipilih. Kalian harus mengerti, ini rahasia yang Tuhan singkapkan buat kalian loh. Inilah alasannya kenapa Tuhan melewatkan begitu banyak orang untuk hanya menemukan seorang anak muda yang ya nggak masuk perhitungan. Orang lihat Daud juga udah nggak mau, dia nggak mungkin calon raja kok kecil kerempeng begitu, nggak menarik. Tapi sekali lagi apa? Yang dilihat manusia, Tuhan nggak lihat. Tuhan lihat kedalaman hati Daud. Ternyata hatinya Daud isinya apa? Cinta firman, cinta Alkitabnya. Jadi kalian kalau sudah punya Alkitab, dibaca, direnungkan, cintai. Seperti kalian mencintai handphonenya. Kalau HP-nya ketinggalan sudah bingung, telepon mamanya, bingung pinjem HP-nya temennya, tolong dong tanyain mamaku HP-ku ketinggalan nggak. Tapi kalau lupa baca Alkitab, nggak ada perasaan berdosa tuh, nggak ada perasaan bersalah tuh. Nah, mulai hari ini komitmen sama Tuhan. Tuhan, aku mau jadikan Alkitab seperti aku juga mencintai barang-barang yang selama yang aku sayangi. Ya. Bukan nggak boleh mainan handphone atau mainan game, tapi yang penting Alkitabnya dulu disayangi dulu, dibaca, direnungkan. Setelah itu baru kalian lakukan yang lain. Amin. Mau janji sama Tuhan seperti itu? Nah, nanti Tuhan yang tahu ya. Tuhan akan menyelidiki hati kalian. Mata Tuhan menjelajah
di tempat ini dan dia sedang mencari ini. Mana anak-anak Rocky yang bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan? Wah Tuhan, baca gini juga. Ya kakak sih seneng kalian ini, tapi biar mata Tuhan yang melihat. Daud selain mencintai Alkitabnya, Daud itu juga nggak berhenti mencari titah-titah Tuhan seumur hidupnya. Titah-titah itu apa? Apa yang jadi perintahnya? Kalau Bundu bilang do and don'ts. Ini yang boleh, ini yang enggak. Nah, titah-titah itu kurang lebih begitu. Jadi Daud tuh kalau baca firman Tuhan, Tuhan bilang kamu harus lakukan ini, kamu harus hormati ayah dan ibumu, itu dilakukan. Enggak pakai lo, tapi Tuhan, tapi papaku kan, enggak tuh. Pokoknya dia taat aja, disuruh hormati ayah dan ibumu itu tanpa syarat. Ini kakak ulangi ya, adik-adik dengarkan. Kalau salah satu titah Tuhan berkata, hai anak-anak, hormatilah papa dan mama, supaya kamu juga diberkati Tuhan dan panjang umur, lanjut usiamu penuh dengan berkat Tuhan. Hormati ayah dan ibumu. Titik. Jangan kalian tambah-tambah sendiri. Ya kalau dihormati, kalau papaku baik, papaku nggak jahat, papaku nggak ninggalin mama, papaku nggak suka mukulin mama, aku mau. Nah itu kalian berarti beda sama Daud hatinya. Daud itu di Mazmur 27 ayat 10, coba dibuka nih. Ya, jadi kalau mencintai Alkitabnya, kalian juga harus mau melakukan apa yang do and don'ts dari Tuhan. Mazmur 27 ayat 10. Sudah? Oh, baca dengan keras. Mazmur 27 ayat 10. Baca yang keras. Mazmur 27 ayat 10. Nah itu tuh udah ketemu tuh. Itu kakak yang kencang. Iki. Iki berdiri sambil dibaca. Wah pintar Iki carinya cepet. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Amin. Makasih Gege. Tuh Daud ngomong apa? Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku. Tuh, berarti Daud itu udah gak masuk perhitungan papa mamanya sebagai anak yang paling disayangi. Tunggu jadi anak seperti Daud, gak disayang papa, gak disayang mama. Sampai Daud aja bisa ngomong di Mazmur 27 ayat 10, papa mama tuh ninggalin aku. Tapi Tuhan bilang apa? Daud bilang apa? Tapi Tuhan menyambut aku tuh. Ya, jadi selain mencintai Alkitab, Daud itu juga kalau menemukan perintah-perintah Tuhan di Alkitab, dia lakukan dengan kesungguhan hati. Nggak pakai komplain, nggak pakai ngomel, nggak pakai berdebat. Ya tadi kakak bilang, misalnya perintah Tuhan berkata, hormatilah ayah ibumu. Itu dia nggak bilang, lah Tuhan, lah kalau papa mama sayang sama aku suruh hormat bisa. Tapi ini papa jahat, suka ngomelin mama, suka pukulin mama, aku lihat sendiri. Bahkan papa suka pergi nggak pulang, jarang pulang. Tuhan, papa ini pergi, aku suruh hormati papa yang nggak bisa. Nah kalian berarti hatinya nggak kayak Daud. Jangan-jangan hatinya kayak kuku-kukunya Daud yang sombong-sombong, yang merasa dirinya hebat nggak perlu Tuhan. Tapi Daud berbeda. Dia nggak bilang, Tuhan, aku nggak bisa taat sama titah-titahmu, aku nggak mau Tuhan. Kalau ada 10 perintah Tuhan, semua aku mau Tuhan, kecuali yang satu ini suruh hormati papa mamaku, aku nggak sudi Tuhan. Lebih baik aku nggak pernah dilahirkan dari keluarga ini. Waduh, itu pasti bukan dari Roh Kudus. Ya, jadi kalian harus mengerti. Kalau bisa belajar dari hatinya Daud, nanti Tuhan yang menyambut kalian. Dan ketika kalian disambut sama Tuhan dan dipilih sama Tuhan dan diurapi dengan minyak dari tanduk yang menjadi simbol pengorbanan yang sejati di hadapan Tuhan, yaitu kalian tadi mau persembahkan hidupmu, nanti
kalau kalian sungguh-sungguh dan terima urapan itu, kalian itu kalau doa ada kuasa. Itu bedanya. Kalau terima urapan Tuhan, kayak Daud itu kan masih kecil, dibilang pipinya kemerah-merahan. Ya mungkin usianya masih 13 tahun menurut kakak. Menurut Kak Cahya ya, Daud itu ketika terima urapan jangan-jangan masih usia 13, masih kecil banget kayak kalian begini. Ya mungkin 8, mungkin 13. Ya kalau itu terlalu kecil. Ya, Daud kecil udah terima urapan Tuhan. Sehingga apa? Ketika melawan Goliat, tahu nggak? Dia tinggal begini aja sekali swing langsung Goliatnya tumbang. Padahal gede banget. Goliat itu berapa meter? 3 meter, badannya besar. Dia bilang, aku menghadapi engkau Goliat hanya dengan firman Allah, dan menang. Nah, artinya apa? Kalian nanti kalau sungguh-sungguh cinta Tuhan, cinta firman Tuhan, cinta Alkitabnya, dan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, walaupun berat, walaupun sulit, percayalah, jangan Tuhan itu diajak debat begini. Tuhan, kalau aku disayang papa, aku disuruh sayang balik, ya bisa. Suruh menghormati papa, kalau papa sama aku juga sayang, aku bisa. Nah itu bukan hati Daud. Hati Daud tuh, oke Tuhan, walaupun sakit, walaupun sedih, aku mau karena ini perintahmu. Aku mau Tuhan, aku mau berdoa buat papa mama yang sudah menyakiti hatiku Tuhan. Aku mau seperti Daud. Persembahkan sebagai persembahan yang hidup di hadapan Tuhan tuh kayak gitu. Itu syarat untuk terima urapan dari Tuhan. Tuhan, aku sedih, papa mamaku gak memperlakukan aku dengan baik. Yang sering kulihat mereka tuh bertengkar terus Tuhan, dan aku sering kali jadi korban, diomelin gak tahu apa-apa, disuruh masuk kamar dengerin mereka bertengkar, mama nangis histeris teriak-teriak, papa pergi seminggu gak pulang udah tiba-tiba gak tahu lah, pokoknya aku benci, marah seperti itu di hadapan Tuhan. Kalau kalian seperti itu di hadapan Tuhan, Tuhan juga geleng-geleng, kenapa kok kamu hatinya masih dipenuhi amarah anakku? Bukankah kasihku cukup bagimu? Bukankah aku telah mati untuk menebus dosamu? Tidakkah aku sanggup memulihkan hati papamu kembali kepadamu? Jadi kalau kalian sungguh-sungguh nih, nanti kakak bilang apa? Ketika kalian terima urapan, kalian berdoa itu penuh kuasa. Kalian doanya bisa bilang begini, Tuhan Yesus, saat ini aku berdoa, aku percaya papaku akan bertobat sungguh-sungguh. Aku berseru untuk pertobatan bagi hidup papa dan mama. Itu ada kuasa keluar dari mulutmu. Nanti jangan kaget kalau tiba-tiba kalian lihat, tuh kok papa mama kok mulai beda ya. Loh papa sekarang kok pulang dan menyambut aku ya, dulunya cuek. Loh mama sekarang kok beda, biasanya sedih murung kok sekarang halo gimana, kok beda ya. Itu kuasa. Jadi kalian jangan merasa begini, kak kayaknya itu kuasa miliknya kakak-kakak pembina sama guru sekolah minggu. Belum tentu. Karena apa yang dilihat Tuhan sama yang dilihat manusia berbeda. Tuhan tuh gak pernah lihat usia, Tuhan gak pernah lihat pengalaman atau kepintaran. Kayaknya gak mungkin Tuhan, aku nih siapa, aku nih masih umur segini, Tuhan pasti yang dipilih Kak Ani, Kak JJ. Gak mungkin Tuhan aku. Tapi justru kalian hari ini sudah belajar kan? Bukan itu syarat dipilih dan diurapi Tuhan. Syaratnya cuma cintai Alkitabmu dan taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kalian sudah diajar 10 hukum Allah, ya udah itu dulu lah, belajar taatin itu dulu 10 dulu. Daud itu belajar Taurat Tuhan tuh ratusan perintah yang harus dia baca dan dia taati. Kalian 10 dulu ya. Terus apa yang membuat Daud dipilih sama Tuhan? Yang pertama apa? Karena Daud itu mencintai Alkitabnya sebagai cinta Tuhan, surat cinta Tuhan baginya. Jadi kalau cinta Alkitab itu jangan cuma dipeluk-peluk ya, tapi dibaca, direnungkan. Mazmur 1 ayat 1-3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya apa? Ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan wow, sekarang tuh makin dibocorin sama Daud tuh. Tadi Daud bilang apa?
Aku tuh suka merenungkan firman sepanjang hari. Sepanjang hari kan kalian komplain, masa aku nggak sekolah kak? Masa ke toilet juga merenungkan firman? Masa saatnya main sama temen nggak boleh renungin firman terus? Ya jangan salah paham dulu, Daud udah kasih bocoran. Siang dan malam alias sehari 2 kali aja minimal. Ini rahasianya Daud. Jadi kalau kakak-kakak guru sekolah minggu kalian mengajarkan, ayo firmannya dibaca, direnungkan, itu sudah benar. Itu Tuhan yang suruh, jangan nggak taat. Karena itu hati Daud sedang diimpartasikan ke kalian. Dan Tuhan sedang melihat mana anak-anak yang sungguh-sungguh mencintai dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Tapi aku nggak ngerti kak, udah baca nggak paham. Nah kalian bisa mulai dari perjanjian baru, dari kitab Matius, sehari baca 1 pasal saja dulu. Dibaca, terus setelah itu kalian berdoa, Tuhan aku sudah baca, berbicaralah ya Roh Kudus, mana dari ayat 1 pasal ini yang Tuhan mau ngomong buat aku. Nanti Roh Kudus beritahu. Nah itu disebut rema. Nah kalian catat, makanya kitabnya kakak banyak catatan. Ya, 1 hari 1 pasal, renungkan siang dan malam. Paginya baca, catat dapatnya apa. Siang nanti dibaca lagi, catat lagi. Seperti itu yang dilakukan Daud. Jadi nggak heran kalau Daud itu banyak menulis kitab Mazmur, karena setiap hari perenungannya dari kitab Taurat itu sungguh-sungguh. Bahkan kitab Mazmur yang ditulis Daud itu ada yang sampai sekarang ini digubah jadi lagu. Kalian tahu nggak? Banyak lagu-lagu rohani yang diambil dari kitab Mazmur itu padahal hasil perenungannya Daud mengalami surat cintanya Tuhan setiap hari. Keren kan? Kemarin yang sesi 1 Kak Redo aja bisa langsung bikin lagu dan jadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu juga pasti kakak yakin terinspirasi dari hatinya Daud. Nah salah satu lagunya Daud apa yang sering dinyanyikan? Mazmur 23. Ada yang tahu? Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Nah itu kalian nyanyi, tahu nggak? Itu yang nulisnya lagunya itu Daud. Itu surat cintanya Tuhan kepada Daud. Keren kan? Nanti kalau kalian sungguh-sungguh nih merenungkan firman Tuhan, Tuhan kasih talenta kalian sebagai pemusik, penyanyi, dari hatimu akan mengalir apa? Nyanyian rohani yang baru. Kalian bisa tulis lagu suatu hari untuk kemuliaan Tuhan. Tuh baca bilang bisa. Yang terakhir, ayo yang terakhir fokus. Apa yang membuat Tuhan memilih Daud? Yang pertama apa tadi? Karena Daud itu sungguh-sungguh cinta Alkitabnya, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa yang menjadi perintah Tuhan, dia nggak pakai banyak pertimbangan, nggak pakai banyak debat, nggak pakai banyak ngeyel, nggak pakai banyak ngomel. Dia taat aja deh. Walaupun berat, walaupun sakit, dia diem dan dia bilang, Tuhan aku mau taat. Tapi sulit Tuhan, soalnya begini-begini. Itu sudah nggak usah diomongin, Tuhan tahu kok. Karena Tuhan maha tahu. Dia ngerti batas kemampuanmu. Tapi yang dilihat Tuhan tuh taat dulu, nggak usah ngomel. Tuhan aku mau taat tapi sulit, bantu aku ya Roh Kudus. Nanti kalian tiba-tiba nangis sendiri, nggak apa-apa. Nanti Tuhan yang akan menampung siap air matamu di kirbatnya Tuhan. Amin. Yang kedua, ternyata Daud itu juga sangat mencintai Tuhan, percaya penuh kepada semua janji firman Tuhan. Itu syaratnya yang dilihat oleh Tuhan. Karena Daud itu benar-benar cinta pribadinya, nggak cuma cinta perkataannya, yaitu Alkitab, tapi juga pribadinya dicintai sungguh-sungguh. Yohanes 14 ayat 21. Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Jadi gampang loh kalau kita tanya misalnya begini, Mika, apa buktinya Tuhan? Apa buktinya kamu mengasihi Tuhan?
Nah ini Yohanes 14 ayat 21, barang siapa memegang seluruh perintah Tuhan dan melakukannya, itu disebut mengasihi Tuhan. Jadi kalian mungkin bisa bohongin kakak-kakak pembina dan guru-guru di sini, Kak aku cinta Tuhan, tapi Tuhan tahu kedalaman hati kalian. Ah mosok sih, aku kasih perintah aja untuk mengasihi temanmu, kamu nggak bisa, kamu masih benci kan sama dia. Padahal perintahku jelas, kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tapi kamu nggak bisa. Sekarang kakak undang semua bangkit berdiri. Daud sangat mencintai Tuhan dan seluruh perintahnya. Mazmur 119 ayat 20. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Kayak begitu hatinya Daud itu kalau cinta Tuhan, sampai pakai kata-katanya, Tuhan hatiku hancur karena mencintaimu. Unik ya, Daud itu mengekspresikan cintanya sama Tuhan itu sangat dalam. Kalian bisa ikut-ikut prinsipnya Daud ini kalau mencintai Tuhan tuh kayak begitu. Tuhan, aku rasanya hati ini seperti hancur, kangen sama kamu, rindu sama Tuhan. Sekarang kita sudah tahu ya, apa yang membuat Daud ini dipilih Tuhan. Yang pertama apa? Karena Daud mencintai Alkitab dengan kesungguhan hatinya. Firman Tuhan yang tertulis di Alkitab direnungkan sehari, siang dan malam. Itu rahasianya Daud. Kalian sudah kakak bocorin, kalau baca Alkitab satu pasal aja dulu satu hari, mulai dari Matius. Sehari satu pasal, renungkan sungguh-sungguh, berdoa minta Tuhan, Tuhan kasih aku rema. Apa tuh rema? Rema itu ayat yang kalian baca, tiba-tiba kalian nanti berhenti di satu ayat dan kalian kayak dapat perenungan. Tiba-tiba kamu dikasih kekuatan untuk melakukan apa yang jadi perintah Tuhan. Ya tadi udah berkali-kali kakak kasih contoh ya. Misalnya perintahnya sayangi orang tua, ya sudah sayangi, nggak boleh berdebat sama Tuhan. Tuhan kalau papa mama sayang sama aku, ya aku sayang bisa. Nah itu bukan hati Daud ya. Ingin selalu bersekutu dengan, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Musik terus sembah dengan lagu ini. Kakak akan mulai mengajak adik-adik semua angkat tangan dan pejamkan matamu. Ingat, tadi Tuhan berkata apa? Aku akan memilih anak di El Rocky ini yang sungguh-sungguh hatinya mau belajar seperti hatinya Daud. Adakah aku temui di tempat ini anak-anak El Rocky yang mau berjanji di hadapan Tuhan untuk mencintai Alkitabnya seperti Daud mencintai Alkitabnya, sepanjang hari merenungkan firman Tuhan siang dan malam? Itu yang dicari oleh Tuhan Yesus saat ini. Mata Tuhan sedang tertuju pada anak-anak El Rocky pada pagi hari ini. Hadiratnya ada di tempat ini. Tuhan sedang mencari manakah yang punya hati yang sungguh-sungguh dipersembahkan kepada Tuhan selamanya. Terus fokus sama Tuhan, gak usah tengok kanan kiri, gak usah lihat kakak ke depan. Pandang Yesus saja, pandang Yesus saja. Lihat karya salibnya. Dan mulai kalian renungkan betapa besarnya cinta Tuhan Yesus di kayu salib, menanggung segala dosamu, menggantikan posisimu sebagai orang berdosa. Di kayu salib itulah kasihnya yang besar telah Tuhan Yesus tunjukkan kepada kalian. Pada pagi hari ini berjanji kepada Tuhan Yesus, Tuhan, aku gak mau lagi hidup dalam kesia-siaan. Kemarin Tuhan telah ampuni dosaku. Aku
berjanji Tuhan, mulai hari ini aku mau hidup benar seturut firman-Mu. Mulai hari ini aku mau hidup sungguh-sungguh cinta firman Tuhan, cinta Alkitab-Mu. Tapi Tuhan, kalau aku terjatuh karena tidak sengaja aku berbuat salah lagi, Roh Kudus bantu aku ya. Kalian bikin janji sama Tuhan seperti itu. Nanti Tuhan akan berbicara di dalam setiap hatimu satu persatu dan juga berbicara ke hati kakak. Manakah yang boleh menerima urapan seperti Daud menerima? Ketika kalian menerima urapan ini, kalian akan dipersiapkan Tuhan. Seperti Tuhan memanggil Daud, memilih Daud, diurapi menjadi raja bangsa Israel. Kalian pun saat ini ketika terima urapan, maka hidup doamu akan berbeda. Setiap perkataan doamu akan mengandung kuasa. Dan kalian jangan kaget ketika kalian berdoa bagi orang yang sakit. Kalian akan melihat, kok yang sakit sembuh ya? Oleh karena Tuhan sudah menyertai dan mengurapimu dengan kuasanya. Ketika mama dan papa sakit, kalian boleh dengan gagah berani berkata, Ma, aku doain ya. Ingat, ketika urapan melekat di hidupmu, ada kuasa yang besar menyertaimu. Itulah yang dikerjakan urapan ketika Daud dioleskan minyak yang diambil dari tanduk hewan korban itu. Oleh sebab itu, terus fokus sama Tuhan, gak usah lihat kanan kiri, karena ini urusan pribadimu dengan Tuhan. Gak usah lihat temennya. Ini urusan masing-masing. Urapan bukan urusan ikut-ikutan. Kakak juga gak akan sembarangan olesi minyak. Biar yang sungguh-sungguh dipilih Tuhan itu yang diurapi dengan minyak yang dipersiapkan khusus sesi ini. Yang lainnya kalau tidak diurapi minyak, nanti kakak akan minta kakak Bina mendoakan kalian saja. Yang minyak ini yang khusus hanya bagi yang ditemukan oleh Roh Kudus, yang sungguh-sungguh mau punya hati seperti Daud, yang sungguh-sungguh mau hatinya diproses oleh Roh Kudus, mau mengampuni, mau melepaskan pengampunan dan melupakan semua hal-hal yang menyakitkan hatimu, dan mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan, mencintai Alkitabnya, berjanji Tuhan. Kalau main game aja setiap hari bisa berjam-jam, ampuni aku Tuhan. Masa akan baca Alkitab saja aku nggak mau. Biar mulai hari ini Tuhan aku berjanji akan ku cintai Alkitab yang telah mama papa berikan kepadaku. Aku janji mulai hari ini Alkitab tidak akan bersih dan mulus. Aku akan baca. Ketika Engkau berbicara, aku akan catat di Alkitabku Tuhan. Berbicara ya Tuhan, mulai hari ini Alkitabku adalah surat cinta Tuhan kepadamu. Ini janjiku Tuhan di hadapanmu. Pakai aku Tuhan seperti Engkau pakai Daud. Aku rindu sejak kecil sudah mengerti isi hatimu. Aku mau Tuhan sejak kecil Tuhan pakai aku seperti Daud. Aku mau jadi berkat bagi keluargaku. Aku mau jadi berkat bagi teman-teman di sekolah, teman-teman di gereja. Aku mau Tuhan Roh-Mu mengurapiku. Aku mau Tuhan ada kuasa Roh Kudus-Mu menyertai hidupku. Itulah yang menjadi kerinduanku ya Tuhan, berjalan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Temukan hati yang sungguh-sungguh ya Tuhan.